Oh iya itu. Masih orang bilang usus buntu tuh. Orang bilang usus buntu. Kalau usus buntu itu, setahu gue di tengah bang, panjang juga kan. Bor. Gimana? Naik tuh konten lu kemarin. Ya kan berkat dulu juga bang. Hah? Berkat dulu juga dong. Cuman gini, lu udah liat view-nya kan? Udah lihat sih bang. Viral tuh muka lu di mana-mana soal jual ginjal tuh, ya kan? Cuman banyak yang komen. Katanya lu dibilang itu usus buntu. Ada yang bilang itu operasi turun berok katanya. Orang gila ya. Gua udah tunjukin padahal bang tadi bang. Udah gua tunjukin kan padahal. Coba tunjukin lagi dong. Tunjukin lagi nih ya. Oh ya. Oh iya itu. Masih orang bilang usus buntu tuh. Orang bilang usus buntu. Saya sebenarnya gimana sih? Coba dah. Gini bang. Mungkin lu kalau biar oke lah, lu nggak bisa percaya kata-kata gue, tapi kan lu bisa searching sendiri ya. Kan banyak tuh sekarang ada YouTube, Google kan. Kalau usus buntu itu, setahu gue di tengah bang, panjang juga kan, ya kan. Nah kalau gue memang Yang gue tahu usus buntu tuh letaknya di kanan. enggak, karena gue punya temen juga ada kayak gitu, emang. Tapi dia di tengah, tuh, kayak kan. Oke. Nah kalau ginjal kan posisinya emang ginjal kan ada dua nih bang, ada kanan ada kiri. Betul. Nah Kayak headset tuh ya. betul kayak genset kan headset. Nah kebetulan karena yang gue sebelah kiri, jadi dia bilang sebelah kiri, ya kan. Nah berikut yang titik-titik kemarin gitu. Kalau emang nggak percaya, lu lihat sendiri, ada kok YouTube banyak penjelasannya tentang, bahkan ada juga bang, apa namanya itu, proses operasi dari awal sampai akhir pun ada. Jadi ditunjukin juga kok. Oh iya, untuk berkas-berkas itu lu ada nggak sih sebenarnya? Ada nanti paling gua nggak bawa nih, nanti paling gua kirim ke lu aja deh. Biar orang percaya lagi deh tuh kalau Soalnya macem-macem ya, gue liat di komen ada yang bilang usus buntu, ada yang bilang turun berok, bahkan ada yang bilang katanya itu mah cuman katanya kebacok katanya kayak gitu. Datang deh kemari deh, gue tunjukin langsung deh. Tunjukin langsung Gue deh. tunjukin langsung aja deh. Ya kan? Kalau berkas ada nanti ini kan, jadi berkas itu kan berkas-berkas pengecekan, kan check up dari awal sampai akhir. Terus juga CT scan-nya juga. Ada CT scan. Ada bang, cuma nanti lu blur tuh rumah sakit deh. Oh iya, gue penasaran, lu kan kemarin sempet notice soal katanya ada rumah sakit besar yang bermain katanya kan. Sama dokter besar nih katanya yang bermain. Siapa sih? Coba dong, gue penasaran dong. Bahaya gak sih bang? Hah? Bahaya gak sih? Kan ada yang namanya Lembaga Bantuan Hukum tuh ya. Gitu. Mungkin nanti bisa lu sensor aja bang ya. Jadi biar gak terlalu kelihatan apa lah ya kan. Lu aja yang tahu nih. Iya. Rumah sakitnya namanya, dokternya namanya aja. Udah. Lu aja yang tahu deh. Lu aja yang tahu bang deh. Yang lain jangan. Gitu. Karena kan biar nggak enak lah ya kan. Nanti gimana. Tapi memang sebenarnya mungkin itu bukan rahasia umum ya. Bukan rahasia udah nggak umum lagi lah gitu. Yeah. Karena udah banyak juga yang tahu. Karena memang dia spesialisnya gitu. Jadi gua nggak usah sebut pun sebenarnya orang mungkin udah tahu karena itu dia spesialisnya khususnya. Gitu. Nah ini kita balik lagi nanggepin soal komen ya. Soal komen sama DM, banyak banget orang yang nge-DM nanya juga, bang info dong jualnya di mana. Sama katanya mereka penasaran, kan lu sempet bilang soal biaya 150 juta yang lu dapat gitu kan. Ya tanda kutip maklar segala macam potongan lah. Kalau boleh tahu bersihnya itu berapa sih yang lu tahu? Gini bang, kalau untuk yang tadi ada yang nanya ya, banyak sih bang memang. Bahkan sampai orang nyari tahu ke gue juga bahkan bang, sampai ke DM IG gue juga. Gitu Nyampe? Kan. Nyampe. Bang gue dari akun ini, mau nanya dong gini, kok tahu dari mana ini orang ya kan? Jadi gini bang. Tapi emang the power of netizen ya. Luar biasa emang. Sebenarnya sebelumnya gue disclaimer dulu. Di konten sebelumnya, dia ini dikasih sama tim itu nama samaran untuk melindungi hak narasumber, betul? Betul bang. Ya kan? Dan kita pun nggak ada paksaan ya. Gak ada, lu sendiri yang mau ya gua untuk sendiri, bilang bang. segala macam. Nah sampai akhirnya banyak DM soal, ya ada yang bilang bohongan lah gini settingan segala macam. Bahkan ada yang nanyain info jualnya di mana kayak gitu kan ya. Nyampe ke DM lo? Nyampe ke DM gue juga nggak ngerti itu caranya gimana. Padahal mah nggak ada nama gue sama sekali di situ ya kan sebenarnya. Nah, oke lanjut ya bang ya. Gue jawab pertanyaan yang tadi. Jadi untuk jual beli sebenarnya gini bang. Sebenarnya ini dibilang ketutup mah enggak, dibilang kebuka juga enggak. Lu gampang kok nemuin untuk info-info seperti ini di sosial media lah, terutama grup. Ya kan, anggap aja kita sebut langsung Facebook ya kan. Oke. Itu banyak banget info. Misalkan contohnya nih bang, ada yang tiba-tiba posting, saya golongan darahnya ini,
saya berniat untuk donor ini. Banyak banget kayak gitu-gitu. Grupnya pun masih ada. Gue sempat nelusurin soal kasus hewan ya, jual beli hewan, penggelapan segala macam. Itu kan mereka pakai kata kunci nih. Kalau itu pakai kata kunci nggak sih? Ada kata kuncinya, ada memang. Kata kuncinya memang ada. Spill dong. Waduh. Contohnya gini deh, donor itu DG. Donor ginjal. Donor itu DG. Apa itu Dragon? Donor ginjal, beda. DG, donor ginjal. DG itu donor ginjal. Betul. Kodenya itu. Berarti Saya kalau mau lu nyari DG. DG itu ketemu tuh ya? Harusnya sih ya, cuman ya mungkin ya nggak tahu sih filter dari apa namanya tuh pencarian lu kayak gimana, kita nggak tahu. Kalau gue emang pencarian gue gelap-gelap semua, jadi ketemu aja. Tapi memang ibaratnya kalau gue bilang gitu, jadi ketutup enggak, kebuka pun enggak. Lu nyari itu pun masih gampang sebenarnya, gitu kan. Cuman kalau saran dari gue sih lebih baik nggak usah aneh-aneh. Kita kan nggak tahu kan orang kayak gimana fisiknya, gitu kan. Ya beda-beda. Mungkin lu fisiknya lebih kuat, makanya lu masih bisa sehat sampai sekarang gitu kan. Kalau bilangnya gitu bang, kan yang gue ceritain juga kan tuh nggak dari sekian banyak orang, kayak teman gue juga ada yang fisiknya lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau gue sih masih bersyukur dikasih sama Tuhan masih bisa ya aktivitas kayak gini, kayak ngobrol sama ngerokok aja gue masih kan itu. Nah satu lagi sih bang yang paling utama adalah kita ini kan nggak bener-bener plong, yang gue bilang nggak ketemu langsung sama penerima, yang gue bilang itu kan. Kita nggak langsung ketemu penerima, kita melewati moderator atau calo lah bahasa kasarnya. Nah yang menjadi titik fokus kita adalah jangan aneh-aneh masalah kesini, karena takutnya lu dapet calo atau apa yang nggak bener. Nggak usah deh ginjal, rumah aja deh gimana ya kan. Ada juga calo-calo. Mafianya banyak. Bah itu dia, lu tahu. Rumah mafianya banyak, apalagi kayak organ gini. ya. Betul, contohnya bang, banyak kayak gitu kejadian. Lu udah beres di bedel, ya kan? Anggap aja kita nyebutnya di bedel ya. Lu udah beres di bedel, udah operasi segala macem. Terus karena kan kita nggak bisa kenal sama pasien banget kan. Nah, karena lu kan nggak ketemu. Karena ada pihak ketiga. Iya, ada ya pihak kan? ketiga. Nah, terus udah selesai di bedel, terus orang pihak ketiganya kabur, mau ngapain lu, ya kan? Nggak bisa apa-apa, kita nggak bisa nuntut. Oh iya, secara nggak langsung kan duit itu kan masuk pihak ketiga dulu kan, baru masuk ke lu, bener nggak? Nggak langsung ke kita. Nah di notaris pun udah ada di situ bahwasanya lu kan jual beli, lu mau nuntut kemana kan nggak bisa. Itu dia. Jadi dan setahu gua soal donor perdonoran ini ya, di Indonesia itu bukan nggak boleh diuangkan ya? Nggak boleh apa? Diuangkan. Memang nggak boleh bang, memang nggak ada. Cuman kan. Kalau bisa dapet? Ya itu dia bang. Emang otak hitam aja ketemu aja jalannya, tapi memang rahasia. Udah itu dia nggak jadi ini lagi. Ya sama kayak istilah adopsi lah ya berarti ya, kurang lebih ya. Kan kita nyebutnya kan donor, nyebutnya bahasa halus kita donor. Nah kita memang nggak dapat menyebutnya bukan jual beli tapi kompensasi, itu bahasa halusnya. Padahal sama aja jual beli. Itu dia. Iya, lebih beretika aja sebenarnya. Lebih ya, mulut kita aja yang lebih halus aja, kompensasi. Dan bahkan misalkan ya pihak-pihak rumah sakit atau gimana, sebenarnya dia udah tahu, mereka udah tahu kok. Ya kan ini jual beli udah tahu banget mereka, cuman kan bagaimana caranya ini dibungkus sama dia nih biar kelihatan rapi, oh ya tertata, ini benar-benar memang sesuai jalur hukum lah gitu ya kan. Sama ada satu pertanyaan gue tadi belum lu jawab tuh. Apa tuh? Bersihnya lu dapat berapa sih sebenarnya di atas tuh? Bukan bersih di lu ya, maksudnya di link lu awal tuh berapa? Kalau gini, jadi memang kalau gue sih sebenarnya kita sebagai pendonor kita nggak boleh tahu tuh calo berapa ya nggak berapa ya kan, sama aja lah kayak rumah juga. Ya. Cuman kita memang nggak boleh tahu, cuman karena gue nyari tahu. Jadi gini bang, PS ini pasien, kode lagi tadi tuh, kode lagi banyak nih kode PS itu pasien. Jadi si pasien ini koordinasi langsung sama calo, biasanya antara 350 sampai 500-an. Itu juta, betul. Itu benar-benar di luar rumah sakit, emang pure bener-bener memang untuk kasarnya untuk pembelian aja dah, udah kasarnya untuk pembelian si ginjal ini doang, pure di luar rumah sakit, di luar check up apa-apa. 350 sampai 500. Nah, tapi kita sebagai pendonor nerimanya itu 150. Tapi beda-beda juga. Ada juga bahkan teman gue yang dapat 180, 200 gitu-gitu sih. Tergantung kesepakatan lo sama kelar berarti ya. Tergantung kesepakatan gue sama kelar. Tambah lagi kan kita nggak tahu nih apakah pasien lu baik mau nambahin, itu di luar itulah ya gitu kan. Temen kalau gue memang ya gue dapat pasien yang sialan juga sih. Oh iya, dan gue dapat DM juga, ternyata banyak orang selain elu yang sudah melakukan itu. Nah mungkin nextnya bakal kita undang kali ya. Boleh atau gimana, sih, atau mau bareng lu nggak? Gue tungguin banget sih waktunya biar reuni nanti kita ya kan. Biar reunian tuh sekalian. Betul, boleh siapa juga tahu lu satu batch ya kan, atau mungkin lu satu dokter. Biar orang tuh makin yakin ini bukan usus buntu gitu. Cuman setelah lu bilang dia beda rumah sakit sih. Oh beda rumah sakit memang. Karena kan gini, jadi paling bedanya adalah kan di swasta sama negeri ya kan. Ada yang mungkin ya PS ini pasien ini si penerima mungkin punya duit, jadi dia bayar langsung cash. Ada juga mungkin yang pakai asuransi kan, gitu-gitu sih paling bedanya, beda rumah sakitnya. Dan dia juga emang bilang setelah selesai donor segala macam itu
ada beberapa orang tuh yang emang masih kontekan sama si PS tadi yang lu bilang kode tadi pasien tuh. Betul. Ada yang masih kontekan, ada yang dikasih ya mungkin ya dalam segi kebaikan gitu ya, dikasih akomodasi segala macem. Ada yang putus juga ya, lu putus ya? Putus parah sih bang, gua nggak ngerti lagi tuh. Putus hubungan tuh, Putus hubungan. Memang sih dari awal perjanjian gua sama dia memang putus ya kan. Cuman maksud gua gini bang, lu udah kasarnya aja nih, kasarnya lu udah gue selamatin hidup lu gitu loh. Maksudnya nggak ada sama sekali apa ya, seenggaknya ya care aja dikit lah gitu kan. Balik lagi ya, manusia tuh punya ego ya. Punya ego bener bang, beda-beda orang lah, tapi ya gitu sih. Ada kayak teman gue beruntung bang, dia gini, si pasien udah beres, udah sembuh nih, udah beres semua. Dia selesai si pasien itu udah sembuh seger, dia dikasih mobil waktu itu expander. Oke. Ada juga temen yang dibeliin tanah di kampungnya, ada yang dibangunin rumah. Gua sama sekali sampai sekarang sepeser ya gue yang gak ada nerima dari dia. WA aja nggak ada kabar gitu ya, maksud gue. Ya kalau hidup ya kabarin, udahlah syukur. Gue masa enggaknya, oke, awal gue mungkin ada kayak rasa empati ke dia kan, kayak ya udahlah apa gue bisa ngebantu dia. Tapi kesini-sini karena dia nggak ada bahasa ke gue ya. Di konten kemarin lu sempet ditanyakan ya, lu udah nyesel gak sih? Jual kayak gini nih, donor segala macem gitu. Sampai sekarang gue sebenarnya sih dibilang nyesel, enggak gini. Nyesel mah nyesel, tapi dibilang enggak juga enggak. Kenapa? Nyeselnya gue karena gue nggak bisa manajemen uang dengan baik sih bang. Itu doang sih yang gue seselin. Berarti setelah kejadian itu lu sekarang gini-gini aja? Ini aja gue ngerokok enggak. Gue ngerokok minta lu kan tadi kan. Gitu bang. Rokok nih. Ngerokok nggak apa-apa nih santai banget nih. Ngerokok? Asli. Kalau kemarin dalam ruangan ya bang, sekarang outdoor gini enak nih, bisa ngerokok nih. Ya kan kita kan rebel aja bro. Santuy lah pokoknya ya bang. Ngapain kau kaku Bor, gila banget. Oke, Udah oke, kayak oke. apa? Dan kau kaku, bentar keracunan. Ya begitulah dibilang nyesel bang. Karena nyeselnya paling cuman dari segi ekonominya aja. Gue nggak bisa manajemen dengan Kalau baik. dari segi medis segala macam gak ada penyesalan ya? Mungkin seandainya si penerima dari gue ini bisa ada kabar, atau seenggaknya dia kabar sih dia sehat atau dia apa, mungkin gue lebih kayak bersyukur aja. Ya lu pengen tetap in touch aja gitu sama mereka gitu ya? Enggak, oke lah, gue nggak munafik. Oke lah, dia kalau mau ngasih duit syukur gue, tapi gue nggak akan minta. Gue nggak minta sepeser pun kalau dia nggak ngasih gitu maksudnya. Nggak munafik lah, gue pasti terima kalau dia ngasih aja. Benar. Rasa terima kasih lah gitu. Tapi kan. dalam tanda kutip lu gak mengharapkan juga gitu Betul, kan? sengaja gue cuma dapat kabar, apa yang gue berikan bisa berguna buat lu loh gitu loh. Kesadaran Bor. Kesadaran sih bang. Kesadaran Bor. Susah bang orang. Kita coba cek komen-komen ya. Boleh. Instagram ya. Rame banget itu bang ya. Rame banget. Gila gue kalau Soal lu nih banyak banget orang komen macem-macem tuh. macam-macam bang, macam-macam. Mau yang hujat gua, mau yang segala macem. Nih, ada yang nanya berapa harganya bang kalau misalnya mau lepas satu aja? Emang mau lepas dua-dua emang bisa? Gak ada lepas dua baru meninggoy langsung lu. Gak bisa ya? Lepas emang satu, kan nanti kan dipilih nih dari antara, kan lu punya dua nih, dipilih antara yang paling baik itu dipertahankan ke tubuh lu. Oh jadi kondisi ginjal itu antara kanan sama kiri lu itu pasti beda? Pasti beda. Gak mungkin sama? Gak mungkin sama, di rekam medisnya pun ada ya kan. Cuma kan nanti dipilih, jadi bukan yang gak baik ke orang, enggak, tapi yang masih bisa intinya masih sanggup aja, ya itu yang dikasih. Tapi yang bener-bener paling baik banget itu kalau lu pakai tetap. Berarti kalau motor Harley itu yang stang seher ini pincang nih ya? Stang sari pincang ya kan. Sebelah tuh ada yang capek banget, sebelahnya ada yang masih seger nih. Ganti yang sebelah aja yaudah gitu, nggak usah ganti dua-duanya udah kan gitu. Oh begitu. Bisa kayak gitu bang. Nggak bener-bener sama berarti ya? Enggak sih bang. Gue kira cara kerja ginjal kita itu di saat kita ya kayak kita konsumsi alkohol deh, penyerapan segala macam kan kencing kan di ginjal kan. Apa yang lu konsumsi ya dua-duanya tuh kena gitu loh. Betul. Ternyata nggak sebelah-sebelah. Sebelah sih. Karena yang satu sih apa namanya, kalau yang gua tahu yang satu memang bener-bener buat cadangan doang sih, buat backupan aja udah. Nah kalau misalkan lu udah tahu pasaran harga si ginjal tadi nih, lu kan udah tahu tuh. Kenapa lu nggak beli ginjal lagi? Bisa nggak sih? Mungkin oke. Ini bahas cocokologi tongkrongan lain ya. Iya, kita ini aja ya. Kan gini bang, anggap aja. Oke lah, gua anggap kita kasih 150. Kan? Anggaplah kita nggak usah lewatin calo, karena gue udah tahu nih caranya kayak gimana, prosedurnya dan lu bisa dapat harga lebih murah. Gua anggaplah gue bisa dapat harga yang 150 doang, berarti nggak usah ngeluarin lebih. Tapi kan bang, nggak semudah itu. Gue harus ngeluarin rumah sakit. Rumah sakit aja paling nggak bang. Anggap kita di luar asuransi ya. Ini karena lu sekarang statusnya sebagai pasien yang menyediakan fasilitas begitu. Itu dia maksud gua. Si pendonor ini segala macam fasilitas ditanggung oleh si pasien. Betul. Kalau gua misalkan gua mau nyari nih pendonor ya kan, oke lah gua ngasih si pendonor 150, tapi kan gua harus ngeluarin rumah sakit sekitar dari awal pengecekan sampai akhir itu kurang lebih 2 miliar. Habisnya? Habis 2 miliar. Dari mana gue di 2 miliar pego yang belum tentu ketemu ini bang. Gila, ada gilanya juga ya berarti ya. Makanya yang cuman kayak gini ya orang-orang
tertentu aja sih. Nah ini sekarang kita baca komen lagi ya. Boleh. Ada yang komen komunitas ginjal 1. Emang ada komunitasnya? Enggak, komunitas mah enggak, cuman kayak enggak komunitas yang gimana emang cuman kita sharing di suatu grup aja sih kayak. Oh "Lu sesama sehat nggak sih?" gitu kan. pendonor aja gitu. Itu ada grupnya? Ibaratnya lu alumni sekolah mana ya kan kayak gitu-gitu doang udah ya. Ada. Ya ada aja bang kayak gitu bang, ada. Banyak masih di sosial media juga. Bahkan mereka mungkin nggak tahu gue ketagihan atau gimana ya bang ya. Banyak kok kayak gitu-gitu malah mereka mencandu tuh dalam artian Candu apa nih? Candu soal apa nih? candu donor organ. Lu percaya nggak? Gue juga nggak habis pikir, gue aja yang satu pun udah kayak udahlah, nggak lagi gitu kan. Tolonglah orang tuh candu tuh menabung. Nah, gitu. candu yang Pakai- positif. Yang positif lagi gitu. Kayak gue kecanduan lagi, gue kecanduan olahraga. Candu donor anjing. Candu donor bang, gue nggak bohong. Jadi mereka udah kelar nih ginjal ya kan. Mereka cari-cari lagi. Ada donor sumsum tulang belakang. Ada juga yang donor misalkan pankreas atau paru-paru atau tulang entah Sebelah apa. tuh paru-paru Gue itu. nggak ngerti, gue nggak paham. Jantung pun ada yang minta bang. Mungkin dia udah capek sama hidupnya ya. Udah deh mending matinya sekalian, tapi matinya dengan apapun itu ya kan. Ayo silakan. Oh ya, ada juga bang bahkan yang sampai dia donorin mau cari donor untuk jantungnya. Mungkin gue juga nggak ngerti pola hidup. Kalau jantung gue sempat denger sih. Tapi langsung meninggoy. Mau apa lagi mau diganti pakai apa, jantung babi kan nggak? Iya, nggak mungkin. Mungkin kayak dia udah capek ya bang sama kehidupannya yang hirup pikuk yang begitu keras ya kan. Udah deh begitu pun pemikiran gue dulu. Karena kan untuk donor seperti ini kan operasi besar nih. Iya. Nggak menutup kemungkinan dong bisa gagal bisa berhasil. Walaupun si dokter pernah bilang 99,9% berhasil. Berarti ada 0,1%-nya dong. Nah di situ ya gue berpikir kayak ya kalau emang gue nggak seenggaknya gue meninggalnya pun gue bisa bermanfaat lah buat keluarga gue kan gitu. Iya. Kayak bagus gue masih dikasih sehat sampai sekarang. Mengutip soal lu bilang operasi besar ya. Operasi besar ini ada komen orang yang dia bilang bohong itu bekas jahitan ginjal nggak sekecil itu. Emang yang bener gimana Masih sih? ke situ Itu lu lagi. bener gak sih? Gue masih nggak habis pikir. Gue masih jelasin lagi nih bang. Ya. Ini buat ngerogoh nih, buat ngambil ginjal lu nih. Segini masih kurang. Ginjal lu apa sih? Ginjal tuh cuma segini. Yang Bang. kata lu di belakang tuh ada itu apa? Di belakang ini ya, yang gue liatin lagi tuh, dia 3 titik. Ini kan kayak buat kamera. Endoskopi maksudnya. Maksud gue gitu, gue nggak ngerti bahasanya. Cuma pokoknya intinya kamera. Intinya di belakang tuh buat kamera sama buat alat mungkin entah gunting atau apa gitu kan. Cuman yang jelas kalau dibilang segini masih kurang besar, emang ginjal lu segede jantung kan? Enggak, segini juga udah cukup lah. Ya kayak lu Karena emang setahu gue emang nggak terlalu besar nggak sih? emang kecil banget bang. Gue juga ngeliat pas kan ada tuh di video. Kelihatan gue ditaruh Video di diangkatnya ya? Diangkat. Oh iya, setahu gue emang kalau lagi tindakan gitu emang ada di videoin ya? Ada. Buat evaluasi dokternya kan? Betul, juga buat ngasih tahu ke ini nih pendonor sama pasien ini kayak gini-gini loh gitu. Nah, kita baca komen lagi ya. Boleh. Ada yang komen gini. Gue gak bakal sebut namanya ya. Boleh, enggak usah. Saya sering minum dan pakai narkoba dulu pas umur 20-an. Woi, tangkap orang Edan. ini. Edan nih orang. Menyala abangku. Menyala bang. Nah, kira-kira ginjal saya masih laku nggak ya? Gua enggak. Lu peminum nggak? Gue jujur aja gue minum banget. Lu peminum? Banget. Narkoba juga? Oh enggak, kalau itu enggak. Oh, enggak. Saya to drugs. Kalau Kirain kan? gua orang ngerokok banget, ngerokoknya kenceng banget, kopinya kenceng banget, teh gua juga oke, minuman gua masih oke juga. Tapi bukan yang pecandu minum, tapi emang ketika ada sometime harus minum ya minum ngikut. Alkohol ya? Alkohol ya. Alkoholnya mungkin gua nggak mahal-mahal, mungkin kayak anggur merah, kawa-kawa gitu ya. Pengaruh nggak sih sama penilaian ginjal lu tuh apa bilangnya kondisi berapa persen Nah, gitu? gue nggak ngerti bang. Itu dia yang fisik orang kan beda-beda. Gue yang peminum ngerokok bahkan sebelum check up juga gue ngerokok. Gue 100% nggak ada minus dari paru-paru, jantung, ginjal, nggak ada sama sekali minus. Karena gini, secara nggak langsung dulu tuh kan sempat ada kasus soal anak-anak diculik, terus organnya diambilin, ya kan? Stigma orang apa? Anak kecil diambil karena organnya masih bagus. Ibaratnya kalau HP brand new, kalau sepatu brand new inbox lah. Brand new inbox ya kan? Nah kalau lu nih yang udah minum gitu, ini buktinya masih laku ternyata. Masih, ya gini. Mungkin rezeki gue juga, ya kan? Mungkin rezeki gue juga. Gue juga udah berpikir kayak ini gue udah kayak gini loh, bisa nggak sih? Ya udahlah, gue melakukan pengecekan dulu aja kalau emang oke ya udahlah. Dan tapi ternyata ya pembuktiannya ini udah beres kan gitu. Tapi ada juga bang banyak yang temen gue memang nggak minum, nggak ngerokok, itu sama-sama dulu di satu karantina ya, di satu calo yang sama karantina. Dia bener-bener pure nggak ngerokok, nggak minum, anaknya bersih banget. Kena asap rokoknya dia inilah nggak suka lah gitu kan. Tapi pas pengecekan kedua dia gagal dan dia harus pulang. Gagalnya dalam kategori apa nih? Kok bisa klasifikasikan gue gagal? lupa kena apa, pokoknya intinya fungsi ginjalnya kurang dari yang intinya yang dianjurkan. Anggaplah misalkan gini, lu bisa donor ketika ginjal lu sebenarnya 80% udah bisa sebenarnya gitu. Mungkin dia di bawah 80% gitu loh. Apa ini kecocokan resus darah? Enggak, itu kan perlu kan? Itu beda lagi, itu malah kan pengecekan keempat gitu. Itu perlu. Ada berapa tahap sih?
Wah, gue juga kalau dihitung itu mungkin ada 5 lah, Bang. 5 lah. Nah, sama kalau boleh tahu nih, itu kan ada ya 5 tahapan tadi kan nggak mungkin sebentar kan. Jangka waktu lu dari pertama ketemu makelar terus sampai akhirnya dealing, selesai dealing lu ikut tahap pengecekan segala macam sampai terakhir lu udah dibedel nih. Habis itu berapa lama sih lu ngabisin waktu? Kalau gue termasuk terbilang cepat sih Bang ya. Sampai beres nih payment Sampai tuh? beres. Iya. Dari bener-bener awal kenal banget ya. Dari awal banget di calling sama si calo itu. Kurang lebih 3 bulan. Itu termasuk cepat Bang. Termasuk cepat. Termasuk cepat. Ada yang lebih lama? Bahkan sampai 9 bulan. Kenapa tuh? Kalau yang lu tahu aja deh. Banyak ini ya, banyak faktor ya. Satu mungkin dari kesehatan si pendonor atau si pasien. Contohnya nih, namanya pasien yang gagal ginjal. Dia kan pasti kan kesehatannya juga kan naik turun stabil, nggak stabil gitu kan. Kadang mungkin hari ini ngedrop, harus sebelum cuci darah ngedrop, terus jadi dia untuk pengecekan jadi nggak sempat waktunya. Berarti ada faktor yang bisa menggagalkan itu salah satunya adalah kayak lu ada penyakit turunan, gitu, itu darah paling tinggi gitu-gitu ya. Itu pengecekan awal juga udah ketahuan sih harusnya gitu. Oh, itu bisa menggagalkan donor Bisa, itu. bisa lu nggak, ya udah intinya ya kan itu kita ditanya sama si calo itu kan, lu jujur-jujuran ya kan, lu ada penyakit apa yang pernah lu alamin atau keturunan lu gimana. Berarti garis besarnya adalah di saat lu dalam tahap pengecekan segala macam itu yang bisa mempengaruhi itu justru malah bukan apa yang lu konsumsi ya. Lebih ke lu ada penyakit turunan apa sih itu kayak sih. gitu. Ya ini tetap faktor satu keberuntungan, satunya gimana ini sih Bang, lu dikasihnya sama yang di atas sih gitu sih Bang. Emang Kalau menurut dunia gue, ini soal keberuntungan ya. Keberuntungan dari banget judi apa kayak sampai jual ginjal pun harus ada keberuntungan ya. judi juga ya, keberuntungan banget itu bener-bener. Keberuntungan. Kita cari komen lagi ya coba ya. Boleh. Kita cari komen lagi. Banyak yang komen nih Bang. Gue juga kalau ngeliat ini Bang, ya kan ngeliatin komen-komen. Ada sih apa ya, sampai sekarang sih alhamdulillah nggak ada yang sakit hati ya Bang, walaupun komenannya sialan-sialan semua, cuman ya seru aja gitu kan. Dalam hati ngebacain sendiri. Ada yang komen, Apalagi itu tuh? judulnya jangan bawa-bawa judul woi. Kalau videonya ngeklip setengah dia ngomong pendonor bukan buat judul. Kasus lu kemarin kenapa sih, coba lu kasih tahu dulu tuh. Gini bang. Gua sampai bisa donor itu gara-gara judul sialan itu, bukan masalah. Jadi ya topiknya 2 ya, terserah mau topik 3, 4, 5 dia yang punya media ya kan. Ya, jadi urusan media lah, bukan urusan gue. Tapi kalau gue memang topiknya 2 itu, gue bisa terjerumus ke dalam jual beli donor ginjal aja deh, jangan donor organ, karena terpengaruh dari judul sialan itu. Ada yang komen gini, boleh nih kasih infonya dong, pengen jual organ suamiku juga soalnya nggak guna. Bagaimana bang? Bagaimana tuh dia? Boleh nih pengen jual organ suamiku juga soalnya dia nggak berguna di hidupnya, mending jadi cuan. Oh iya benar. Ini orang money oriented man. Ini lebih keras daripada gue sih kayaknya. Dia jual orang ini jatuhnya, nggak bisa. Ini money oriented man. Nggak bisa. Gila. Kalau suami lu nggak berguna tuh ketambahin aja, mending dicari di Facebook ada kali. Gue sumpah dari konten lu naik itu soal ginjal simpang siur ya, dibilang usus buntu segala macam, orang nanya info segala macam, gue bacain komen banyak buat yang aneh-aneh. Bener. Tanggapan lu gimana tuh orang mau jual ginjal suaminya tuh? Tanggapan gue, aduh, kalau udah kayak gitu kayaknya udah pasti nih ini nggak harmonis lagi, udah pasti nih kayak udah Kalau pasti. saran saya bu, mending itu suami ibu suruh pecut aja dah, suruh kerja dah daripada ibu jual ginjalnya. Tapi kita nggak tahu ya bang, si suami ini memang orang yang berkorban apa enggak nih? Ya sebenarnya kalaupun berkorban nggak usah si istrinya nih yang ngomong. Ya dia sadar sendiri aja. Mungkin si istrinya ngasih tahu, ya nih liatin misalkan nih video ini. Terus si suami ada kesadaran tersendiri bahwasanya, iya deh gue coba deh berkorban buat lu, buat anak-anak demi kehidupan lebih baik lagi. Coba deh gue nggak usah lu yang ngajuin. Baru kali ini nih gue denger kayak gitu tuh bang, ibaratnya. Gila mungkin ya, kalau gila untuk ya. nemenin doang, mungkin suaminya yang izin ke istrinya mungkin ada banyak. Cuman kalau yang istri nyuruh suaminya nggak berguna laki itu laki lu, ya ampun. Mending suruh kerja ya. Ya. Nih, ada yang komen lagi, ginjalnya hilang karena judol. Aku cuma hilang sendal pas sholat Jumat aja. Sakit Udah banget sakit kepala kata dia, udah pusing nih. Gimana lu, kata level kehidupan lu di mana sih bang katanya. Waduh bang. Coba hidup lu tuh dari taraf apa sih? Gini, apa namanya? Gue juga nggak bisa ngegambarin seapa sih bang. Cuman intinya gue ngerasa kerasnya kehidupan yang orang alami itu nggak ada tai-tainya sama kehidupan gue bang, anjing nggak. Sampai segininya. Ya mungkin banyak yang lebih, tapi gue ngerasanya keras aja sih bang. Gue nggak mungkin kalau nggak ada istri gue udah nggak ini lagi deh, udah nggak bisa berdiri lagi kayak gini deh. Gitu aja sih paling, karena ya bagusnya gue punya support system yang bagus ya kan. Nah karena kehidupan gue yang keras, mungkin juga kehidupan yang keras ini bukan cuman karena faktor
itu yang menimpa gue, tapi mungkin ada juga faktor yang dimulai dari gue sih bang, gitu ya, kayak gue main Kesalahan judul. lu gitu Itu ya. kayak gue main judul itu kan gue yang Dia lu membuat ingin sendiri. menebus lah. Itu gue mau menebus Mempertanggungjawabkan apa yang udah lu lakuin gitu kan. dengan apapun itu caranya gue bisa lakuin yang ya tadi kata mbak itu deh, bisa berguna aja deh gitu kan. Nah, seenggaknya. setelah lu selesai urusan itu tuh, beres urusan itu, lu ada keinginan lagi gak sih buat kayak bisa nih? Enggak, itu orang itu. Oh, enggak. Depo gitu. Enggak. Kalau untuk sekarang ini yang gua kemarin udah bilang kan, udah alhamdulillah beberapa bulan ini sudah enggak bener-bener enggak nyentuh ya bang. Dan itu udah berasa banget bedanya bang. Stabilnya beda banget nih. Outfit gue deh kan ganteng kece parah ya bang ya. Karena itu dia, gue sekarang udah mulai itu Kayak rapper kondang lu. parah ya bang ya. Bang Yonglek nih udah kembaran kita ya bang. Kurang tato lu, kurang tato. Nggak berani gue nggak tato, udah nyerah deh. Jadi ya itu dia bang, mulai dari ya sesimpel kayak sandang, ini kan sebutannya sandang kan, pangan juga alhamdulillah lah udah mulai dikit-dikit tercukupi. Ya paling sekarang kan kayak utang-utang juga kan udah beres tuh, tinggal adalah sedikit masih ada utang-utang lagi yang belum lah. Ya paling gitu, cuman Tinggal beresin buntut lah gitu tinggal ya, beresin ibaratnya. buntut. Untuk kaki kepalanya daging udah alhamdulillah sih udah beres semua. Tapi emang kalau dibilang manusia nggak ada utang, semua orang ada utang aja. nggak seru sih bang, nggak ada acuan hidup ya kalau nggak ada Iya, utang ya. semua orang pasti punya utang. Cuman abis ini kayaknya istirahat dulu nih ya kan. Ini ada rencana juga, bahkan ini bini minta nih karena kan selama ini ngontrak nih bang. Ada rencana juga mau KPR lah biar ada semangat lagi ya Nah, kan. kalau boleh tahu, berarti kan lu udah stop segala macem, ekonomi lu udah mulai tertata gitu kan ya. Kehidupan lu meningkat nggak sih levelnya dari yang sebelumnya? Kalau gue bilang tertata belum ya bang, stabil dulu sih, seenggaknya stabil, kayak ya udah masih jalan di tempat, belum bisa naik. Cuman kayak seenggaknya contohnya simpelnya gue target gue tercapai, bahwasanya kalau bini gue pengen apa gue turutin, walaupun bukan yang besar-besar. Contohnya aja deh, misalkan kayak dia pengen apa sesuatu, misalkan jajan, makan, nongkrong apa, udah bisa gue penuhin. Kalau kemarin gue lebih mikir kayak udah judiin dulu deh daripada nongkrong ya kan, abis ya gitu misalnya. Itu yang lu pengen diludahin sama host yang Itu satu kemarin lagi kan? rencana kan, gue bilang bang lu gak mau ngeludahin gue. Nah, kalau lu ngomong sama gue ludahin beneran nih Ada sekarang bang, nih anjing. ada yang komen bang, ada yang komen itu. Hostnya kok, gue sempat baca juga tuh, hostnya kok kuat sih gak ngeludahin si narasumber gitu kan. Gue deh, gue ludahin di sini. Bang, pukul aja gue bilang begitu kok. Emang ini udah goblok, udah dibilang goblok gue dulu. Mungkin sekarang ya pelajaran sih bang buat gue, pelajaran yang berharga banget. Segala macam sanksi sosial pun udah gue terima, pelajaran dari kehidupan nyata ini udah gue terima. Tinggal sekarang gue, ya itu dia tadi, menata ulang lagi, pelan-pelan lah. Mungkin kalau langsung brek gue belum bisa, karena kan juga ya kayak sekarang kerjanya nih gue belum dapat kerjaan yang bener-bener benefitnya oke. Baru yang ya seenggaknya dapat aja dulu gitu sih bang. Ya tinggal bertahan nih, bagaimana caranya gue nggak nyentuh judul-judul lagi, nggak nyentuh ke dunia-dunia yang kayak gitu-gitu lagi. Semoga sih gue berharap juga bisa. Dan yang paling utama bang, gini, gue paling utama banget, selain gue yang bisa berhenti, gue bisa ngeberhentiin orang buat belum mulai ke judul anjing itu. Judul sialan itu bang. Gue ada ide nih. Lu ngapa nggak mau ada bikin lembaga pemasyarakatan gitu sih? Jadi gini bang, kayaknya bukan andil gue ya bang. Ada loh orang-orang besar harusnya lebih prihatin tentang ini. Ini udah bukan ini juga bang, udah orang juga semua udah tahu judul. Cuman itu. mungkin kalau lu viral, ini sorry gue potong ya. Kalau lu viral, lu mungkin bisa diangkat jadi duta judul tuh. Kalau emang ada yang Duta anti judul ya, sorry. Kalau emang ada yang mau memfasilitasi, gue siap. Ayo, gue berdiri paling depan buat memberantas judul sialan itu. Untuk orasi Gue berdiri paling depan. Orasi gue. ya. Hidup mati gue, ayo. Yang penting orang-orang se-Indonesia berhenti judul yuk, bareng-bareng semua. Gitu bang, gue berdiri paling depan. Merinding gue goblok ngomong kayak gini juga. Serius bang, gue serius. Maksud gue kayak mungkin sekarang nggak bisa sebesar itu ya. Cuman sekarang baru orasi-orasi kecil, atau mungkin ke teman-teman deket, atau ketemu orang aja deh. Gue ketemu orang aja, langsung pasti gue tanya kok, bang, judul nggak bang? Oh iya nih, ini lagi gacor. Udah deh bang, gue selalu kayak gitu. Mau dia bacot kayak gimana pun, ayo gue lawan terus. Bahkan kalau perlu, kalau udah sampai titik tertentu, gue sampai ngomong kok, bang, gue jual ginjal nih gara-gara main judul. Nah itu kan stuck gak lu? Yang penting itu dulu sih bang. Tapi kalau emang bener-bener yang tadi lu bilang, ada yang bisa memfasilitasi gue kayak gitu, yuk gue siap berdiri paling depan, gue maju paling depan. Bandar judul mau nembak gue tungguin, gue siap masang badan. Sepakat ya, jadi duta anti judul ya. Deal banget, gue tungguin kalau emang ada yang bisa memfasilitasi itu sih. Gue maju paling depan pokoknya. Boleh. Oke, mungkin cukup sekian ya. Udah ngalor ngidul bacain komen segala Sekian doang, macam. masih panjang ini. Kering. Oke. Gue lupa bawa minum tadi. Oke. Jadi ya seputar komen-komen kalian yang ditanyain nih, dari jawab ya sama dia ya. Kalau misalkan ada yang mau tanya lagi ya boleh. Ntar kita sampein lagi ke Doski, ya kan? Part 3 langsung. lagi dong ini. Bisa jadi. Bisa kita jadi. ada yang tahu. Berarti gitu komen kan. yang banyak berarti ya. Coba dong suruh follow dulu. Nah, buat lu semua ya. Nih gue udah jabarin semua nih ya. Gue udah
udah gue ceritain semua, ngalor ngidulnya sampai gue buka semua segala macemnya. Sampai kebangetan lu ya, kalau lu nggak follow, kalau lu nggak subscribe, terus juga kalau lu nggak komen, lu tanya terserah. Lu mau maki-maki gue silahkan deh, lu mau ngata-ngatain gue silahkan. Emang gue patut dimaki-maki, gue paham bang. Kayak gue patut kok dimaki-maki, dikata-katain. Itu Sampai diludahin tadi tuh ya. nggak apa-apa ya, orang nonjok gue misalkan, bang ketemu ya gue mau tonjok, ya silakan, nggak apa-apa ya gue bilang. Tapi gue tonjok balik kalau sekarang mah. Iyalah. Gitu. Ya paling kayak gitu, komen yang banyak selalu gue nanti jawabin deh. Syukur-syukur kita ada part 3, part 4, part 10 juga. Jadi ya kan? Fix ya jadi duta Boleh bang. judul ya. Boleh bang. Gue tungguin banget.